Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM akhir 061. dan saya Liza Kristi Sriwalingo dengan NIM akhir 072. Di sini kami ingin mempresentasikan materi terkait patologi pemerintahan. Kita mengambil contoh kasus tentang maladministrasi di pemerintahan. Nah, jadi kasusnya itu mengenai tindakan represif aparat ke demonstran maladministrasi serius, yang dimana kasus ini tuh disoroti oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal itu bermula dari serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus hingga awal September 2025, terutama di sekitar kompleks DPR RI. Dan dalam laporan resminya disampaikan pada 1 September 2025, Ombudsman menilai bahwa tindakan aparat keamanan dalam menangani massa demonstran telah melampaui batas dan masuk dalam kategori maladministrasi serius. Dan dugaan ini pun muncul karena aparat itu dianggap menggunakan kekuatan berlebihan dan melakukan pembubaran paksa. Lalu yang terakhir itu adanya penangkapan massal terhadap warga yang sedang menyampaikan pendapat secara damai. Dan anggota Ombudsman juga mengatakan, yaitu Johannes Wijantoro, beliau menjelaskan bahwa saya tindakan represif tersebut itu mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Dan menurutnya itu pendekatan pengamanan yang bersifat militeristik justru memperburuk situasi, yaitu juga menimbulkan ketakutan di masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia. Ombudsman juga menjelaskan dan menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan aksi, mulai dari kurangnya transparansi dalam penangkapan hingga adanya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Dan aksi demonstrasi ini juga menjadi sorotan karena dipicu oleh isu kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai masyarakat tidak pantas di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Masa yang turun ke jalan awalnya bermaksud menyampaikan aspirasi secara damai, namun situasi berubah menjadi tegang ketika aparat mulai membubarkan kerumunan dengan cara yang dinilai berlebihan. Sejumlah peserta aksi juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat benturan fisik dan penggunaan alat taktis seperti gas air mata. Melihat kondisi tersebut, Ombudsman juga menegaskan bahwasanya terdapat unsur maladministrasi yang dimana aparat itu menjalankan tugasnya, dan hal itu termasuk juga ke dalam lembaga yang mendesak pemerintah dan kepolisian untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan aksi massa dan membentuk proses pengaduan bagi korban, serta adanya memastikan agar hak konstitusional masyarakat tetap dihormati dalam setiap bentuk penyampaian pendapat. Lalu dari hasil analisa dari kasus tersebut, itu menunjukkan bahwa saya ketimpangan antara prinsip hak asasi manusia dengan praktik penegakan keamanan di lapangan. Secara normatif itu setiap negara itu memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, fakta di lapangan yang disorot Ombudsman menunjukkan bahwa aparat justru menggunakan pendekatan koersif dan represif yang berpotensi melanggar prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Lalu kemudian dari sisi administrasi publik, tindakan aparat tersebut termasuk ke dalam bentuk maladministrasi karena adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Lalu Ombudsman juga melihat aparat gagal dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang seharusnya melindungi dan memfasilitasi hak warga negara. Dan sebaliknya, penggunaan kekuatan yang berlebihan juga mulai dari pembubaran paksa, lalu penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan fisik menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal di aparat keamanan. Jadi hal ini tuh menggambarkan bahwa masih ada budaya kekuasaan yang lebih mengedepankan kontrol dan ketertiban, bukan perlindungan hak warga negara. Dari perspektif politik, kasus ini juga mencerminkan kontradiksi antara citra demokrasi Indonesia dan praktiknya.
Lalu juga ada teori menurut Andrew Haywood, partisipasi politik ini termasuk ke dalam aksi demonstrasi, yaitu merupakan indikator penting sebagai legitimasi demokrasi. Jika pemerintah justru merespon partisipasi dengan kekerasan, maka legitimasi itu perlahan terkikis. Sementara itu, menurut pandangan Miriam Budiarjo, negara demokratis harus menjamin ruang dialog antara rakyat dan pemerintah tanpa rasa takut. Ketika aparat menekan aspirasi dengan tindakan represif, hubungan antara negara dan warga negara menjadi timpang yang kehilangan kepercayaan dan negara kehilangan wibawa moralnya. Secara keseluruhan, kasus ini juga tidak hanya menunjukkan adanya kesalahan teknis dalam pengamanan aksi, tetapi juga mengindikasikan masalah yang lebih mendalam, yaitu seperti belum kuatnya budaya demokrasi substantif di lembaga negara. Lalu Ombudsman juga benar ketika menyebut ini sebagai maladministrasi yang serius, karena dampaknya itu bukan hanya pada korban, tapi juga pada iklim kebebasan sipil di Indonesia. Jika tidak segera dievaluasi, tindakan semacam ini bisa menjadi presiden yang buruk, yang dapat mengancam kebebasan berpendapat dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Jadi solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini adalah tindakan represif aparat terhadap demonstran ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, hukum, maupun budaya birokrasi. Lalu dari aspek kelembagaan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur tetap pengamanan aksi unjuk rasa. Aparat keamanan, terutama kepolisian, harus memperbarui standar operasionalnya agar lebih berorientasi pada pendekatan humanis dan berbasis hak asasi manusia. Lalu pelatihan khusus tentang penanganan massa dan komunikasi non-kekerasan juga perlu diperkuat agar aparat tidak langsung mengandalkan kekuatan fisik saat menghadapi situasi aksi demonstrasi. Dari aspek hukum dan akuntabilitas, itu setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan disiplin internal yang transparan. Ombudsman juga dapat membuka pos pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban. Kemudian hasil investigasi harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk diproses secara terbuka. Hal ini penting karena agar masyarakat melihat adanya keadilan dan tidak muncul persepsi bahwa aparat kebal hukum. Lalu kemudian ada dari aspek pemerintahan dan kebijakan publik. Perlu dibangun sistem komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan negara. Pemerintah juga dapat menyediakan jalur dialog atau forum aspirasi yang sah agar masyarakat itu bisa menyampaikan pendapat tanpa harus turun langsung ke lapangannya. Dengan begitu, aksi demonstrasi tidak selalu menjadi satu-satunya cara masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Lalu kemudian dari aspek pendidikan politik sosial, masyarakat juga perlu dibekali pemahaman tentang cara menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai hukum. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik ini yang sehat itu tidak hanya bergantung pada kebebasan, tetapi juga pada kesadaran hukum dan tanggung jawab warga negara. Mungkin itu penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.